Selamat datang di Ceratronic Channel. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Baik, selamat pagi, Om Swastiastu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai untuk kontrak perkuliahan, ya, mata kuliah terapi komplementer, ya. Nah, ini saya sebagai koordinator mata kuliah, ya. Nah, ini mata kuliah terapi komplementer, ini khusus untuk yang semester 4, ya. Bobot mata kuliah atau bobot SKS-nya itu adalah 4 SKS, di mana teori 2 SKS dan praktek 2 SKS. Praktek di sini kita ambil di laboratorium, ya. Kemudian dari pengertian SKS sendiri itu artinya bahwa 1 SKS sama dengan 170 menit, di mana kalau 2 SKS tinggal dikali 2, ya. Nah, karena teorinya adalah 2 SKS, di mana kalau SKS teori itu adalah 50 menit itu tatap muka dengan dosen, sehingga kalau kali 2 SKS berarti 100 menit di dalam 1 semester atau 16 minggu atau 14 kali pertemuan, karena ada TS dan UAS 2 pertemuan. Kemudian dengan tugas, TS itu artinya tugas terstruktur, ya, ini TS ini tugas terstruktur, jadi kalian mahasiswa dapat tugas wajib itu setiap pertemuan itu 120 menit, ya, dan tugas atau belajar mandiri itu 120 menit. Ini untuk SKS teori, ya, SKS teori. Kemudian nanti ada SKS praktek 2 SKS itu 340 menit. Jadi praktek laboratorium, jadi tinggal hitung saja berapa jam itu, ya, jadi segitulah kita akan praktek di laboratorium. Nah, kemudian tim mengajar, ya, tim ngajarnya ada 3, ya. Ini tim mengajar sudah saya isi langsung nomor WA, ya, dan berapa jumlah pertemuan dosen tersebut, ya. Ya, mungkin ya seperti ini, ya, saya 4 kali pertemuan, kemudian Pak Agus Haryani 6 kali pertemuan, ya, dan Ivan Krisnayana 4 kali pertemuan, ya. Nah, ini hitungannya juga termasuk TS dan termasuk teori dan praktek juga, ya. Nanti silakan siapa yang harus ngajar bisa dikontak langsung, nomor WA-nya sudah saya cantumkan di sini, ya. Kemudian untuk pembelajaran itu saya dulu yang isi, ya, selama 4 kali pertemuan, ya. Jadi mungkin mulai minggu depan, ya, hari Rabu tanggal 8 Maret itu ini adalah bahan kajiannya, ya. Bahan kajiannya pengertian tentang etik mahasiswa mampu memahami dan menerapkan terapi komplementer yoga. Jadi apa saja yang akan kita pelajari tentang yoga, ini bahan kajian. Kemudian metodenya adalah daring, ya, jadi daring. Jadi saya rubah metode belajarnya. Jadi kita menggunakan metode blended learning, ya, jadi ada daring, ada luring, ya. Nanti kalau yang praktikum itu adalah luring, yang tutorial teori kita daring saja, ya. Daring bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan YouTube, nanti akan saya infokan di Telegram grup, ya, grup Telegram. Nah, ini waktunya jadi 100 menit, ya, di hari ini, jadi 8 sampai 940 menit itu saya tatap muka langsung, daring itu 100 menit, ya. Kemudian nanti untuk prakteknya, untuk yang CPMK atau sub CPMK ini adalah nanti di hari Jumat, ya, di hari Jumat jam 13.50 sampai selesai 340 menit, ya. Silakan nanti mungkin PJMK nanti menghubungi petugas lab, ya, bahwa nanti kita prakteknya di hari Jumat. Jadi satu paket nanti begitu teori langsung praktek, jadi seperti itu, ya. Kemudian karena yoga mungkin nanti kan kita langsung, ya, praktek asana yoga gitu misalnya, ya, jadi mungkin di lapangan terbuka nanti, ya. Nanti saya infokan juga lebih detailnya di setelah perkuliahan, ya, hari Rabu itu saya detailkan untuk prakteknya apa saja yang harus dibawa oleh mahasiswa. Kemudian ini adalah tugasnya, karena ada tugas struktur 120 menit, ya, TS.
Nah, jadi adik-adik harus buat tugas makalah dan analisis jurnal mengenai yoga. Jadi silakan mungkin saya pilih salah satu aja nanti ya, analisis jurnal atau makalah ya. Mungkin kalau makalah saya tugaskan kelompok, kalau analisis jurnal tugasnya individu. Nanti ada rincian tugas lebih detail nanti ya. Nah, kemudian bobotnya itu 5% nanti dari total semua nilai ya. Nah, ini saya ngajar. Kemudian pertemuan kedua itu adalah mampu memahami dan menerapkan terapi komplementer biofeedback. Nah, biofeedback ini bahan kajian yang akan dipelajari. Silakan nanti dibaca-baca. Sama juga metode pembelajarannya adalah blended, jadi daring dan luring. Jadi hari Rabu kita daring untuk tutorial, hari Jumat kita praktek laboratorium ya, terkait dengan terapi komplementer biofeedback. Nanti saya infokan juga di hari Rabu untuk teknis bagaimana nanti prakteknya ya. Ini juga sama waktunya 100 menit nanti untuk daringnya ya. Kemudian ada tugas 120 menit dan belajar mandiri, itu silakan kalian belajar nanti di rumah untuk 120 menit. Nah, ini tugasnya juga ada analisis jurnal ya. Nanti akan lebih detail nanti di rincian penugasan ya. Kemudian di pertemuan ketiga itu pertemuan ketiga, nah itu juga terkait dengan terapi komplementer meditasi yang isi juga saya, bahan kajiannya ini ya. Kemudian metode belajarnya daring ya. Kemudian juga ada luring untuk prakteknya ya. Nanti sama hari Rabu juga kita kuliah ya. Kemudian prakteknya di hari Jumat ya. Nah, ini juga sama waktunya dan ada penugasan juga sama. Jadi ada makalah tentang meditasi dan juga kalian akan dapat saya suruh untuk unduh aplikasi atau install aplikasi. Kalian coba terapkan setiap hari ya untuk praktek meditasinya ini, dan kalian akan merasakan sendiri manfaatnya. Nah, ini nanti di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat itu adalah terapi komplementer berdoa ya, sama juga metodenya. Kemudian juga ada tugasnya juga. Kemudian pertemuan kelima baru Pak Agus Haryana ya. Nah, ini juga sama, nanti prakteknya di hari Jumat. Jadi setiap Jumat itu praktek di sini ya. Jadi nanti disesuaikan. Nanti kalau misalnya dosennya nggak bisa di hari Jumat, mungkin akan dipindah di hari yang lain ya. Nanti silakan dikontrak dengan dosen masing-masing. Kemudian pertemuan ke-6 juga dengan Pak Agus Haryana ya, terkait dengan terapi komplementer relaksasi. Ini juga bentuk penugasan bentuk pembelajaran, kemudian bentuk tugasnya juga nanti akan lebih detail di rincian penugasan. Kemudian di pertemuan ke-6 sama juga Pak Agus Haryana, pertemuan ke-7 juga sama Pak Agus Haryana. Silakan dibaca nanti apa saja materi atau bahan kajiannya dan CPMK atau yang dicapai oleh mahasiswa, yang harus kemampuan akhir yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nah, kemudian nanti UTS-nya ini juga yang paling penting ya. Nanti UTS-nya ya, ini saya sudah detailkan sampai nanti detail bahwa soal itu jumlah soalnya nanti untuk UTS saya 15 soal, Pak Agus Haryana 10 soal ya. Kemudian diingatkan nanti mohon bantuannya PJMK, dan juga saya juga akan pasti mengingatkan untuk menyetor soal itu paling lambat 30 April 2023 ya, sehingga nanti proses UTS di tanggal hari Rabu tanggal 3 Mei berjalan lancar ya. Nanti kasih tahu linknya ini ke ke pengampu atau dosennya ya, dosennya. Jadi kalau nanti juga RPS ini saya akan share ke mahasiswa dan juga ke dosen ya. Nanti dosennya mengupload soalnya di sini ya. Kemudian setelah UTS lanjut lagi Pak Agus Haryana ya. Nanti ini terapi Beckham ya. Terapi Beckham ini nanti akan sama juga metode pembelajarannya ya. Nanti lebih detailnya sama Pak Agus, akan dikontrak apakah dia mau luring atau daring untuk tutorial atau kuliahnya ya. Kemudian prakteknya juga hari Jumat ya. Kemudian ada tugas juga membuat analisa jurnal. Pertemuan ke-10 itu juga dengan Pak Agus Haryana ya. Itu hari Rabu juga adalah praktek ya, perkuliahan tutorial ya. Ini kayaknya salah gini saya ya. Nanti praktek hari Jumat juga ya, hari Jumat ya.
Jadi seperti itu ya. Ini tentang aromaterapi ya. Nah, ada penugasan juga ya. Kemudian nanti setelah Pak Agus Haryani ada Pak Ipan ya di pertemuan ke-12 ya. Ada penugasan juga membuat makalah ya. Nah, itu silakan dikontrak sama Pak Ipan ya, sebelum minimal hubungi dosen itu jauh-jauh hari ya, 2 hari atau 3 hari sebelum jadwal ya, sehingga nanti takutnya dosennya nggak tahu atau lupa, biar diingatkan jauh-jauh hari. Kemudian nanti di UTF UAS ya, untuk ujian akhir itu juga diingatkan dosennya, yang isi soal adalah Pak Ipan itu 15 soal dan Pak Agus Haryani 10 soal ya. Ya, soal dikirim paling lambat dikumpul ya itu tanggal 28 Juni. Jadi diingatkan dosennya untuk mengumpul, dan ini adalah link pengumpulan soal. Nanti di hari Rabu, kalau misalnya setelah di ujian UAS dan direkap semua nilainya masih juga ada nilai C atau D ya, itu boleh remedi ya. Nanti jadwal remedi itu adalah tanggal 5 Juli 2023. Nah, itu soalnya adalah berupa soal MCQ ya, MCQ jadi 50 soal. Ini pilihan berganda gitu ya. 50 soal dan ada penugasan ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk terkait dengan perkuliahan 1 semester terkait mata kuliah terapi komplementer ya. Kita lanjut di ini lembar kerja tugas terstruktur saya sudah lampirkan, silakan nanti dibaca apa deskripsi tugasnya. Ini mengerjakan secara individu bagi tugas individu ya. Kalau mengerjakan secara kelompok dibagi menjadi 5 kelompok, silakan dikerjakan ya. Dan dibagi sendiri untuk kelompoknya, mungkin PJMK yang mengkoordinir untuk pembagian kelompok. Semua ini maksimal 5 kelompok ya. Silakan dibagi ya, berapa orang per kelompok. Yang penting jumlahnya ya sama lah gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih ya lebih 1 atau 2 orang ya, silakan nanti dibaca lembar tugas tersebut. Kalau tidak ngerti nanti tanya ke dosennya, atau mungkin pasti dosennya akan memberikan penjelasan terkait tugas di akhir perkuliahan biasanya ya. Nah, silakan ya. Kemudian nah, mungkin itu saja, dan ini terkait dengan kriteria penilaian. Jadi dinilai tugas, dan apabila misalnya ada kuis gitu ya, itu bobot skornya adalah 40% ya, 40% dari total berapa dapat nilai tugas ya. Jadi 40% diambil. Kemudian nanti ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 30%. Kan itu sudah 100%. Nanti dijumlahkan dengan ujian praktek 100%. Nanti ada ujian prakteknya, baru dibagi 2 ya, atau di average atau dirata-ratakan. Jadi itulah nilai akhirnya ya. Kemudian ini rubrik penilaian untuk analisa jurnal ya, silakan dibaca-baca. Kemudian ini rubrik penilaian makalah ya, silakan juga dibaca-baca ya. Kemudian nanti untuk kegiatan perkuliahan absensi silakan disiapkan oleh PJMK untuk absen, dan kirim lampirannya ke grup Telegram ya. Baik, mungkin itu saja terkait dengan perkuliahan terapi komplementer. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup Telegram ya. Jadi mungkin ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Jadi untuk pertemuan nanti di minggu selanjutnya itu saya mengisi ya selama 4 pertemuan. Silakan nanti disiapkan ya, apa saja yang perlu disiapkan. Saya infokan juga di grup Telegram ya, bagaimana, apakah gunakan Zoom atau YouTube ya. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Nanti sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk perkuliahannya ya. Ingat, kalau ada yang ditanyakan silakan chat di grup Telegram ya. Kalau tidak, mungkin saya akhiri. Selamat pagi ya. Terima kasih.